Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini hari yang luar biasa. Kita mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Kita mengalami kesembuhan, kita mengalami mukjizatnya, bahkan kita mengalami sukacita yang besar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan, semua musuh telah ditaklukkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, haleluya, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup. Maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit. Dibebaskan, kami dimenangkan, amin. Kami dilumpuhkan, kami ditaklukkan, bahkan dikalahkan dari setiap apapun yang kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya.
bersama-sama. Ditinggikan, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sama-sama katakan, Engkau dimuliakan, 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 ditinggikan, ditinggikan. Jesus, Yesus Tuhan, katakan Kau Raja kami, Kau Rajaku, Kau bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari serukan, lebih mengasihi Tuhan, katakan dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Jesus, ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari lebih lagi dengan pujian ini, katakan dimuliakan, dimuliakan Tuhan, dimuliakan. Ditinggikan, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja.
Christ Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And holy sing, how great is our God. Sama-sama katakan, how great, amen, is our God to save. Sing with me, how great, amen, is our God. And holy sing, how great is our God. Mari serukan, how great our God is our God. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Amin. Shalom buat kita semuanya. Haleluya. Pujian yang sangat luar biasa. Sebagai satu wujud iman dan keyakinan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Yes. Allah bangkit, bersoraklah. Yeay. Allah bangkit, bernyanyilah sama-sama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi sama-sama dengan sukacita. Allah bangkit, yes, bersoraklah. Yeay. Allah bangkit, bernyanyi. Dengan iman katakan sama-sama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus ada bersama dengan kami. Kebangkitan Yesus mengalahkan semua musuh kami, menyelesaikan semua tantangan hidup kami. Dan kebangkitan Yesus menjadikan kami orang-orang yang menang karena kuasa Allah nyata di tengah-tengah kami. Pengurapan Allah, sukacita surga turun atas kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin, haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, dimanapun saudara berada, Yesus kita dahsyat. Katakan sama-sama, Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Wah, kenapa saudaraku? Ada banyak tokoh di muka bumi ini hebat, yang lahir dengan mujizat, selama hidupnya melakukan mujizat. Tetapi the problem is, persoalannya dia mati dan tidak bangkit lagi. Tapi Yesus kita beda. Makanya saya di awal saya katakan Yesus kita hebat, Yesus kita luar biasa. Why? Kenapa? Sebelum Yesus lahir, sudah banyak mujizat dan nubuatan yang akan terjadi. Dan setelah Yesus lahir pun, saya ingat satu kata bagi Allah ketika
Maria, malaikat ketemu Maria berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Artinya apa? Perkara-perkara mujizat sebelum Yesus lahir pun akan terjadi. Dan akhirnya benar terjadi. Kelahirannya mujizat, dengan mujizat perjalanan hidupnya ada banyak mujizat yang terjadi. Dan kematiannya kemarin baru kita rayakan bersama-sama. Adalah kematian yang penuh dengan mujizat, bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian Kristus adalah kemenangan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini saya katakan Yesus kita hebat. Kenapa? Yesus berkata pada hari ketiga Dia akan bangkit. Artinya apa saudaraku? Artinya Dia Tuhan yang menepati janjinya. Yesus berkata aku akan mati. Dia berkata tetelestai. Dia berkata sudah selesai. Dan pada hari ketiga akan bangkit. Dan Yesus mengenapinya. Haleluya. Artinya Dia Tuhan yang menepati janji. Kalau hari ini Alkitab berkata, oleh karena pilur Yesus engkau akan disembuhkan, engkau akan mengalami mujizat. Oleh karena Yesus engkau akan dipulihkan, itu akan terjadi. Oleh karena Yesus engkau akan diberkati, janji Allah akan nyata di tengah-tengah kita. Artinya Dia Tuhan yang menepati janjinya. Bukan yang kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Haleluya. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah, oleh karena itu bersyukur. Kita punya Allah yang selalu menepati janjinya. Katakan sama-sama. Tepuk dada saudara, katakan sama-sama. Dia Tuhan yang menepati janji-janjinya atas hidup saya dan setiap keluarga saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dengan sukacita surga sama-sama. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik. Doa saya sebagai hamba Allah, dimanapun saudara berada, saudara diberkati lewat kebenaran ini. Baik saudara yang mendengarkan, mengikuti program ini lewat YouTube, baik itu lewat Facebook, maupun saudara secara langsung. Saya Pendeta Wahyu bersama dengan Pendeta Hengki dan hamba-hamba Tuhan yang lain dari Rock Ministry Sumba akan memberkati saudara lewat doa-doa, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan He is not here, but He is risen. Dia tidak ada di sini dan Dia sudah bangkit. Kalau saudara diizinkan oleh Tuhan pergi ke Holy Land, salah satu situs yang dikunjungi adalah tempat ini. Dan di atas kubur Yesus tertuliskan, He is not here, but He is risen. Dia tidak ada di sini dan Dia sudah bangkit. Artinya apa? Sekali lagi saya ingin mengingatkan ada setiap orang percaya dimanapun saudara berada. Dia Allah yang menepati janjinya. Alkitab saya berkata Dia tidak akan lupa. Saudaraku, penjaga Israel tidak pernah tertidur lelap. Artinya apa? 24 jam saudaraku dijagai dan siap menjawab setiap doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ada satu binatang yang unik. Dalam 24 jam hanya istirahat 10 menit. Kalau tidak salah itu jerapah. Jerapah hanya istirahat 10 menit katanya. Tapi Yesus Kristus, penjaga Israel, tidak pernah tertidur. Menjagai saudara. Kalau hari ini saudara berkata, Pak Wahyu, saya terasa hidup saya lonely. Saya sendiri hidup ini. No. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Aku memegang tangan kananku untuk membawa engkau di dalam jalan kemenangannya. Yang setuju katakan amin. Tepuk dada saudara, katakan aku disertai oleh Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang selalu menepati janji-janjinya. Kalau tahun 2021 ada banyak janji yang tertunda, ada banyak pernyataan Tuhan yang tertunda. Tetapi percayalah, tahun ini saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan tergenapi. Sebab kita percaya He is not here, but He is risen. Dia tidak ada di sini, tetapi Dia bangkit. Artinya apa? Dia Tuhan yang menepati janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Bagi banyak orang yang pernah dikecewakan tentang janji, mungkin sulit, saudaraku, tapi firman Tuhan, janji Tuhan itu teruji. Dilebur 100 kali lipat. Artinya apa?
Alkitab juga berkata ketika janji kepada Abraham disertai dengan sumpah. Halo? Artinya apa? Tuhan itu serius ngomong sama saudara, janji kepada kita. Alkitab juga berkata kalau engkau anak Allah di dalam Kristus, engkau berhak menerima semua yang dijanjikan. Sampai disertai dengan sumpah. Pasangan-pasangan muda yang lagi PDKT untuk meyakinkan kejujuran. Dia berkata, swear, aku ini tulus sama kamu dan kamu satu-satunya. Gitu masih belum percaya, masih cemburu. Akhirnya. Saya sedang mengingatkan buat saudara. Ketika hari Jumat yang lalu, 3 hari yang lalu kita merayakan apa yang disebut dengan Jumat Agung. Ada 8 pertukaran di atas kayu salib. Sekedar mengingatkan. Yang pertama, kematian seharusnya orang percaya mengalami kematian karena dosa-dosanya. Ketika terjadi pertukaran di atas kayu salib, terjadi kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah penyakit. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua penyakit ditanggungnya. Artinya apa? Kalau saudara sedang mendengarkan program ini dan mendengarkan kebenaran firman Allah, ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai, penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang terlalu besar di atas kayu salib. Saya sering mendoakan orang-orang dan berkata seperti ini. Tidak ada penyakit yang kecil, tidak ada penyakit yang ringan, tidak ada penyakit yang sedang, dan tidak ada penyakit yang terlalu besar. Karena semua sudah ditebus di atas kayu salib. Yang ketiga adalah kemiskinan. Di atas kayu salib, Yesus menebus yang miskin untuk mengalami kelimpahan rohani, jiwani, dan badani. Makanya lagunya Hamdan NTT tidak berlaku. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku. Orang yang seperti ini perlu menerima salib Kristus. Karena kemiskinan diubah menjadi kelimpahan. Bahkan kutuk yang selanjutnya. Yesus di atas kayu salib menyelesaikan 3 kutuk. Yang pertama kutuk dosa, yang kedua kutuk kemiskinan, dan yang ketiga adalah kutuk keturunan. Sehingga lagu tadi yang dinyanyikan, ku bebas, 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 bebas. Gimana Pak? Pengampunanmu. Tetapi yang selanjutnya adalah pertukaran di atas kayu salib yang tertolak. Mengalami penolakan, rejection dan semuanya. Kita mengalami penerimaan. Anak-anak muda, mungkin kau kurang diperhatikan orang tuamu karena kesibukan. Kalau saudara lihat sinetron-sinetron, saudara lihat film-film FTV romantis atau apa, ada cerita-cerita yang lucu. Anaknya orang kaya tidak diperhatikan, dia cari perhatian saudara kepada orang lain. Dan mengalami rejection. Papa jahat. Papa tidak perhatian. Mama sibuk sendiri, arisan sana sini. Dan akhirnya dia cari perhatian ke. Dengar baik, Yesus membuka tangan lebar-lebar untuk yang seharusnya mati dihukum. Saudaraku, tetapi dia menyediakan kehidupan yang kekal surga. Bagi saudara yang sedang alami sakit penyakit, dalam program kebangkitan Yesus hari ini, dia menyediakan kesembuhan. Bagi saudara yang merasa, Pak, saya miskin, rohani dan jasmani, Yesus menyediakan kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Katakan sama-sama, aku mengalami kelimpahan. Yang selanjutnya adalah kutuk diubah menjadi berkat. Aku diberkati. Lagu yang sangat luar biasa. Dan yang tertolak. Memang saya tidak laku, tidak layak. Dengar baik. Yesus membuka tangan lebar-lebar buat kita. Mengapa kuasa kebangkitan itu penting? Mengapa Yesus harus bangkit? Karena kalau Yesus tidak bangkit, danger, bahaya. Yang pertama, sia-sia
baptisan kita. Karena salah satu pertanyaan ketika orang mau dibaptis, apakah engkau percaya Yesus? Dan apakah kalau engkau percaya bahwa mati engkau akan masuk ke surga, engkau dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dan kalau Yesus hanya sekedar mati, saudaraku stop, ceritanya berakhir. Tapi Yesus kita dahsyat, tokoh yang luar biasa. Kenapa? Kalau saudara Yesus tidak bangkit, sia-sia baptisan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua, apa yang terjadi ketika Yesus tidak bangkit? Bahayanya apa? Sia-sia pengorbanan kita. Kita melayani, kita ngalami tantangan, kita ngalami struggle, ngalami penganiayaan, mengalami banyak hal. Kita sia-sia. Karena cerita Yesus berhenti kepada Yesus mati, titik. Makanya Jumat lalu saya katakan belum tahu dia. Golongan-golongan banyak orang berkata, kelompok-kelompok terlalu ahli Farisi, orang Saduki, bahkan para murid pun sekalipun. Bahkan setan mungkin berkata, rasain Yesus mati di atas kayu salib. Tokoh yang lakukan mujizat, stop, berhenti. No. Tidak taunya, makanya tema Jumat Agung saya, belum tahu dia. Kenapa? Rupanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah kemenangan bagi orang percaya, bukan akhir dari segalanya. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, dan pada hari ketiga dia bangkit. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, hanya sekedar mati di atas kayu salib, itu banyak temannya deh. Di muka bumi banyak. Tetapi Yesus menepati janjinya, mati dan bangkit. Ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa itu bukan Yesus. Nah, kalau bukan Yesus yang disalibkan, kenapa masih ada ketika setelah Yesus bangkit, dia menampakkan bukti teologis, berkata bahwa menampakkan kepada banyak orang, menampakkan kepada murid-muridnya. Kalau itu bukan Yesus, kurang kerjaan. Tapi dia memang benar Tuhan dan Allah, sehingga pengorbanan kita tidak sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, dangerous, bahaya. Bahayanya apa? Sia-sia tujuan hidup kita. Halo, mentok, tidak ada artinya apa-apa, saudaraku. Makanya hari ini, saudaraku, dalam waktu yang tidak lama, ada satu kebenaran dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang, baca sama-sama dengan saya, yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudaraku, Filipi 3:10 menyatakan yang kuhendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Rupanya saudaraku yang diberkati Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus yang perlu kita tangkap bersama-sama. Ada kuasa yang dahsyat di tengah-tengah kita. Bahwa ketika saudara dan saya percaya akan kematian Yesus, yang pertama. Yang kedua, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Seharusnya gereja Tuhan bersuka cita. Maka tadi di awal tadi, bangkit serukan nama Yesus, kita buat iblis gemetar. Kata bangkit itu yang ku kendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kata bangkit, sering saudaraku, diartikan dengan bahasa Yunani adalah anistemi. Apa itu anistemi? Pindah posisi. Kuasa kebangkitan Yesus adalah memindahkan posisi saudara. Kalau hari ini saudara mengalami bisnis yang lagi loyo, saudara berada titik terendah dalam kekristenan saudara. Yang pertama, kata yang ku kendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kata bangkit adalah anistemi, pindah posisi. Doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara yang mendengarkan program ini, saudara-saudara saya yang di Sumba, jemaat Tuhan, member di jemaat di Rock Ministry Sumba, dan beberapa kota yang lain yang setia, saya tahu orang-orang yang hebat setia mengikuti program ini. Jika engkau berada dalam kondisi mungkin engkau sakit, engkau terpuruk ekonomimu, bisnismu lagi terpuruk, hatimu lagi terpuruk, kecewa,
sakit hati, difitnah, dan ngalami banyak hal. Ekonomi ngalami gonjang-ganjing. Dan saudara berkata, Pak, kalau saya ini seperti telur di ujung tanduk ya. Kalau enggak Tuhan tolong hancur bahasanya telur. Tiang berada di tempat yang paling sepi. Dengar baik. Pindah posisi. Mengambil keputusan. Saudara tahu, mujizat Allah itu terjadi ketika kita melangkah. Amin. 1001 kita duduk nyaman, mujizat Allah datang, yes, itu Allah bisa kerjakan karena Dia Allah Maha Kuasa. Tetapi saya melihat bahwa ketika mulai melangkah, saudaraku, makanya Ibu Pendeta Christine Heri berkata untuk pembangun gereja yang di depan, yang kapasitas sekitar 2000 dan 3 lantai, dan sekarang lagi proses membangun di sana. Dia bilang, Pak Wahyu tidak usah menunggu ada uang, melangkah saja. Dan betul saudara, ketika melangkah, loh kok masih, loh kok masih, loh kok masih. Itulah Tuhan. Ketika Musa dengan tongkatnya, lemparkan, tongkat dilemparkan jadi apa lagi? Ular. Ketika saudaraku, pesta di Kana, mujizat Allah yang terjadi. Dia bilang, isi aja taat, melangkah. Perwira di Kapernaum, suruh mandi di Kali Kaori. Hup. Berapa kali pagi? Hup. Sembuh. Amin. 5 roti 2 ikan. Ketika murid-murid mengucap syukur, Ekaristi, loh kok masih? Loh kok masih? Loh kok masih? 5 roti 2 ikan, sisanya 12 batu. Jadi mujizat Allah itu terjadi ketika kita melangkah. Iya. Dan ketika melangkah itu bicara masalah iman. Dalam nama Yesus. Dan terjadi mujizat Tuhan. Pindah posisimu. Ketika di kolam Bethesda ada seorang buta dan lumpuh. Sedang menantikan goncangan angin karena air. Goncangan yang pertama menyembuhkan. Rupanya menurut penelitian, dia bukan hanya lumpuh secara jasmani, lumpuh di pikirannya. Ketika dia bangkit, pindah posisi, dan kesembuhan itu terjadi. Hari ini sahabat Kristus, kuasa kebangkitan Yesus menawarkan buat saudara yang sedang terpuruk, buat saudara yang sedang gagal dan gagal lagi. Gagal apa saja? Gagal cinta, gagal bisnis, gagal rumah tangga, dan gagal usaha, gagal apa saja. Pindah posisi bersama dengan Yesus. Amin. Dan saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kata anistemi yang kedua adalah berani menghadapi tantangan. Tepuk dada saudara. Bersama dengan Yesus, saya berani menghadapi tantangan. Amin, 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 amin. Jadi anistemi adalah berani menghadapi tantangan bukan karena hebat kita, bukan pengetahuan kita, bukan titel kita, bukan pengalaman kita. No. Karena berani menghadapi tantangan karena kuasa kebangkitan Yesus bersama dengan kita. Orang Sumba selalu bilang ini, kalau sesuatu yang kecil, kiciana. Kiciana itu kecil banget. Bersama dengan Yesus, semua akan kiciana. Tulis di status saudara, komentar saudara, masalah bersama dengan Yesus, kici anak. Problem bersama dengan Yesus, kici anak. Hutang piutang bersama dengan Yesus, kici anak. Mujizat bersama dengan Yesus, kici anak. Lawan kata dari kici anak adalah kabuak. Sehingga tadi nyanyi how great is our God. Sing with me how great is our God. Amin. Kau punya Allah yang besar. Kuasa kebangkitan membuat saudara dan saya berani menghadapi tantangan. Saya ingat anak Pak Roni namanya David yang sudah selesai S2 di Amerika dan sekarang sudah ikut melayani papanya Pak Roni Daud Simeon. Sering waktu kecil saya ingat karena bersama-sama dengan beliau hampir 5 tahun dan kemudian kita
melakukan tugas pelayanan masing-masing di tempat yang baru, selalu berkata ini, Fit, hadapi tantangan. Saudaraku, latih anak-anak kita, saya senang. Hadapi tantangan, bukan kita cengeng. Betapa malang nasibku, tidak ditinggal pembantu. Katakan sama-sama, hadapi tantangan. Alkitab berkata bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Artinya apa? Sebesar apapun tantangan, masalah, kesulitan buat kita, anggaplah sebagai satu kebahagiaan dan jaminan kemenangan. Amin. Kata anistemi yang kedua adalah kebangunan rohani menghadapi kesuaman. Hai, bagi yang imannya tertidur, bagi yang ke gereja tertidur, bagi yang hidupnya sedang tertidur, tidak mengalami kegerakan sama sekali. Bapak, Ibu, Aci, Ima, anak-anak. Saya ingatkan, bangkit. Karena kuasa pembangkitan membuat kebangunan rohani terjadi atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Beberapa hari yang lalu saya mendoakan seorang kontraktor. Ajak makan bersama-sama. Selama mau keputusan, dia dapat keputusan untuk goal. Malamnya dia bingung, saudaraku, cari kenalan dan sebagainya, saudaraku. Dan istrinya yang takut Tuhan berkata, seharusnya kamu tidak cari siapa-siapa, cari Tuhan. Dia bilang, Pak, rasanya kayak saya ditusuk jarum dan saya bangun dan saya akhirnya berdoa. Saya bilang, good. Makanya kalau cari istri atau suami, jangan hanya modal ganteng kayak Yakub. Jangan modal cantik, rohani number one. Urutan yang pertama, baru selanjutnya. Kata anistemi pindah posisi, kata ris, kata bangkit adalah kebangunan rohani. Sebagai hamba Allah saya mengingatkan saudaraku, kehausan akan Tuhan itu tak terjadi menentukan mukjizat. Kalau imanmu loyo, sedikit-sedikit, Pak, saya ndak Tuhan-Tuhanan. Dan kalau ndak Tuhan-Tuhanan, pasti hantu-hantuan. Pak, saya ndak gereja-gerejaan. Pak, saya ndak Tuhan-Tuhanan, sebagai banyak hal. Saya mengingatkan, kuasa kebangkitan Yesus, anistemi, adalah mengubah rohanimu menjadi semangat. Seorang bapak gereja berkata, salah satu kalimat statementnya berkata seperti ini. Tuhan taruh bara di kepalaku supaya orang lain melihat saya menjadi terbakar. Keren. Orang lihat saudara jangan tambah loyo. Ya saudara, namanya penderitaan, namanya kesulitan, namanya tetangga, namanya no. Seperti Agustinus berdoa Bapak gereja, taruh bara di kepalaku agar ketika orang lain melihat, dia ikut terbakar. Ketika orang lain melihat, ikut bersuka cita. Ketika orang melihat, dia berbahagia. Amin. Makanya biasakan tradisi kebiasaan tersenyum. Ciri pertama, salah satunya bahwa ada Tuhan adalah apapun yang terjadi, saudara tersenyum karena kita percaya bahwa Yesus sanggup. Amin. Menurut survei, kenapa jemaat Tuhan mundur dari 122 negara? Di gereja-gereja ditanya kenapa, pemimpinnya, gembalanya, pendetanya kurang semangat. Ayo hamba Tuhan, semangat. Kebangunan rohani. Saudaraku, tetap mempercayai Tuhan dalam segala banyak hal. Amin. Nah, oleh karena itu kata anistemi buat kita adalah pindah posisimu hari ini. Yang sakit, yang apa, pindah, melangkah, set. Dan yang kedua, berani hadapi tantangan karena bersama dengan Yesus. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Tapi yang ketiga, kebangunan rohani menghadapi kesuaman. Kebenaran teologis tentang apa yang disebut kebangkitan Yesus adalah yang pertama, kebenaran yang pertama adalah bukti bahwa Yesus itu berkuasa atas maut. Masalah yang paling besar dalam hidup kita adalah kematian. Tapi Yesus sudah selesaikan. Sebesar apa masalah saudara? Ketika Yesus mati, dikuburkan di gua yang saya slide yang pertama tadi, saudara. Dan di situ distempel oleh raja dan dijaga pasukan. Tutup
pintu kubur Yesus pun dijaga dengan para tentara, distemper raja. Itu pun bisa terbongkar oleh kuasa kebangkitan. Apalagi masalah kita yang kicik anak. Yang kedua, kebenaran teologi tentang kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang ketiga adalah bukti bahwa Allah itu benar tanpa salah. Yang keempat adalah bukti bahwa perkataan Yesus itu berkuasa. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kuasa kebangkitan sangat luar biasa buat kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kebenarannya sangat menarik. Membuktikan bahwa saudara tidak sia-sia percaya kepada Yesus karena Yesus berkuasa atas maut. Tetapi yang kedua, Yesus berkuasa membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Amin. Tetapi yang ketiga, bukti bahwa Alkitab benar tanpa salah. Saudara tahu buku terlaris di muka bumi ini? Alkitab. Dan firman-Nya ya dan amin. Tetapi yang keempat adalah bukti bahwa perkataan Yesus berkuasa. Artinya semua tentang Yesus dan kebenarannya ya dan amin. Dia berjanji memberikan masa depan yang cerah. Dia berjanji memberkati saudara. Dia berjanji menyembuhkan saudara. Dia menjadi memulihkan saudara. Dia berjanji engkau bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Dia berjanji akan restore all semuanya. Kebenaran teologis membuktikan bahwa itu nyata atas hidup kita. Amin. Yang paling terakhir, kuasa kebangkitan Yesus. Mungkin saudara bertanya, Pak, artinya apa tentang kebangkitan Yesus buat kita? Setiap tahun kita merayakan, mulai dari Paskah, Natal dan semuanya. Ada satu kesimpulan saya di akhir daripada khotbah saya, doa saya. Saudara mengalami sesuatu yang luar biasa tentang kuasa kebangkitan Yesus. Yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus membatalkan masa lalu. Katakan sama-sama, kuasa kebangkitan Yesus membatalkan masa lalu. Bapak ibu saudaraku sahabat Kristus, Inul Daratista menyanyikan masa lalu dan biarlah masa lalu. Kenapa kucing kalau menyeberang dia harus tengok kanan, tengok kiri saudaraku? Karena tidak punya spion. Yang ada di ruang ini saya tanya, kenapa harimau Pak Enggi suka makan daging mentah? Yakub tolong. Kata Pak Enggi tidak punya periuk. Harimau suka makan daging mentah karena harimau tidak bisa masak. Kalau bisa masak dibuat rica-rica. Nah saudaraku sahabat Kristus, kuasa kebangkitan Kristus adalah, gini dia berkata, He is not here but He is risen. Dia tidak ada di sini dan dia sudah bangkit. Kuasa apa yang nyata yang kita bisa alami sebagai orang percaya? Yang pertama adalah kuasa kebangkitan Yesus membatalkan semua masa lalu kita. Masa lalu yang buruk, masa lalu dosa, masa lalu yang hancur, dan masa lalu yang saudaraku kurang baik. Ada dua hal yang perlu dilupakan adalah masa lalu yang buruk dan juga kadangkala masa lalu yang baik. Kalau anak-anak orang-orang yang hidup di saya baca di Facebook bagus Yakub, ditulis gini, mantan adalah masa lalu, tapi yang baca ini adalah masa depan. Tulis bagus lagi, mantan adalah masa lalu, tapi yang baca ini adalah masa depan. Langsung berbunga-bunga. Yakub coba tulis di Facebookmu. Kenapa kalau kadang-kala kita perlu, saudaraku, kalau orang hidup di masa lalu, biasanya saudaraku saya sering dengar orang-orang tua yang lebih tua daripada saya. Dulu bapak saya taruh aja.
Dia suka cerita karena dia seorang tentara yang pangkatnya lumayan dan dia ikut terjun dalam perang dan semuanya. Dia selalu cerita tentang masa lalunya. Dulu saya ini, waduh, saudaraku paling bangga kita menghargai orang-orang tua kita. Tapi jangan hidup di masa dulu terus. Hidup di masa sekarang. Dulu kita ini kaya, tapi dulu kita ini diberkati, tapi dulu. Hiduplah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengar baik. Dulu kita boleh diberkati. Saya percaya pertukaran di atas kayu salib kita akan lebih diberkati. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku, kalau orang tidak bisa hidup melupakan masa lalu, berbahaya nenek bilang. Tidak bisa move on karena kecewa, tidak bisa move on karena sakit hati dan semuanya. Saya punya teman pendeta Daniel Yanwar, gembala rock yang AGBI Rock yang ada di Surabaya. Dia trauma naik mobil karena pernah tabrakan. Pak Enggi juga pernah. Pak Adi sudah pernah ya? Enggak. Oh enggak. Pak Andi traumanya kehilangan lele satu kolam. Akhirnya saudaraku bertahun-tahun dia trauma. Yang nyetir mobil istrinya. Membatalkan kebangkitan Yesus. Membatalkan masa lalu, trauma masa lalu. Hidup di masa lalu. Yang lalu-lalu, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Hiduplah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tapi yang ketiga adalah menaklukkan permasalahan. Jadi kesimpulannya kebangkitan Yesus. Masalah apapun ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan. Tadi saya gambarkan kubur Yesus ditutup rapat dengan batu yang besar, distempel-stempel raja, dijaga oleh para tentara. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus tidak bisa membatasi penjagaan yang ketat, yang luar biasa. Tapi sudah tetap dia bangkit. Saya pengen tanya coy, sebesar apa masalahmu? Apakah lebih besar daripada tutup batu kubur Yesus? Itu pun diselesaikan. Kemarin ada orang yang minta doa, Pak, 1 minggu asam lambung saya naik. Saya sudah tidak habis pikir, Pak. Saya sudah ngalami banyak hal, tidak bisa pokoknya, Pak. Asam lambung naik, 1 minggu semua darah tidak mengalir. Saya cuma ingatkan kebangkitan Yesus menaklukkan permasalahan masa lalu. Pembangunan, utang piutang, apa saja, dikecewakan, sanggup. Tapi yang ketiga, kuasa kebangkitan Yesus mengubah hidup kita. Diberkati, sukses, menang, berhasil, dan berbahagia. Bangkit berdiri bersama-sama. Lagu yang tadi nyanyi. Haleluya. Mari kita bersuka cita menyambut. He is not here but he is risen. Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitan Yesus yang pertama buat kita adalah, buat saudara dan saya adalah, yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, menaklukkan masa lalu, membatalkan masa lalu kita, dan menaklukkan masalah kita, dan mengubah hidup kita. Seberapa banyak yang supaya kuasa kebangkitan nyata di tengah-tengah saudara. Nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Yes, tepuk tangan bersama-sama. Bangkit sama-sama, bersoraklah. Ye, hala bangkit. Bernyanyi sama-sama. Yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Hala dahsyat di tempat kudus. Dengan iman sama-sama Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Bersor sama-sama. Yeay. Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah sama-sama. Musuh dikalahkan. Saudara dibebaskan. Bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi sama-sama Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bangkit berdiri
dan angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara. Kuasa kebangkitan Yesus membatalkan masa lalu kita. Sehancur apapun, kebangkitan Yesus menyelesaikan dan membatalkan semua. Pengampunan Tuhan sempurna. Yang kedua, kebangkitan Yesus menaklukkan semua permasalahan kita. Apapun masalah. Kalau Yesus bangkit, artinya kemenangan menjadi bagian atas setiap saudara. Dan yang ketiga, mengubah hidup saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Supaya ibadah ini tidak hanya lewat. Saudara ikuti program ini tapi tidak mengalami kuasa Allah. Mari saudaraku, izinkan kuasa kebangkitan itu menjamah saudara. Lambaikan tangan saudara. Dan kalau saudara perlu mujizat kuasa kebangkitan, membatalkan masa lalu, membatalkan trauma, membatalkan ketakutan karena COVID dan semuanya, dan menaklukkan masalah-masalah yang ada dan mengubah hidup kita menjadi baru, diberkati, sukacita dan mengalami banyak perkara. Angkat tanganmu, saya berdoa. Bapa, demi nama Yesus, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. He is not here, but He is risen. Dia tidak ada di sini dan Dia sudah bangkit. Dan kami percaya Dia Tuhan yang menepati janjinya. Lewat kuasa kebangkitan kamu berdoa, mujizat Allah dinyatakan. Semua masa lalu yang iblis intervensi dibatalkan dalam nama Yesus. Dan selanjutnya kuasa kebangkitan Yesus menaklukkan semua masalah, kesulitan, apapun problem yang ada untuk menjadikan kemenangan. Dan yang ketiga, membuat kami diubah oleh Tuhan karena kuasa kebangkitan menjadi baru dan mengalami segala kemuliaan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. 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 Persiapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari persiapkan roti di tangan saudara. Jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudara akan kuasa kebangkitan Yesus yang membatalkan masa lalumu, yang menaklukkan semua masalah dan mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang diberkati dan berbahagia. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan berisi anggur. Darah Yesus tercurah untuk membatalkan kesialan, untuk membatalkan kebangkrutan, untuk membatalkan semua tipu daya setan. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kuasa kebangkitan Yesus nyata di tengah-tengah kita. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dengan penuh keyakinan, iman dan mujizat. Terima kasih Tuhan. Mari angkat wajahmu. Katakan, how great is our God. Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all with me, how great. Sama-sama. How great is
Sekali lagi sama-sama katakan how great. Yes, kuasa kebangkitannya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. How great. Katakan sama-sama. How great is our God. Tetap bangkit berdiri, buka tanganmu untuk menerima segala berkat Tuhan. Bapak Pendeta Hengki akan melepaskan berkat atas kuasa kebangkitan Kristus di tengah-tengah kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan untuk kesekian kalinya. Dan hari ini kami semakin percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Karena Engkau telah menyelesaikan semuanya bagi kami di atas kayu salib. Hari ini kami akan memulai minggu dengan sukacita. Karena kami tahu bahwa kami sedang berada di jalan kemenangan yang telah Tuhan tentukan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Karena itu kami percaya rumah tangga kami diberkati, kami percaya pekerjaan kami diberkati, kami percaya kesehatan kami diberkati, masa depan kami diberkati, pelayanan kami, rumah tangga kami, semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah namamu, percaya hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua. Shalom, shalom, shalom.